Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Zulaini dengan NPM 24781057. Saya berasal dari kelas MI 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan routing, yang dimana sebelumnya kita sudah membahas tentang router, IP, sama subnetting. Jadi kita kali ini akan membahas tentang routing. Oke teman-teman, kan judulnya di sini tentang routing. Jadi routing itu adalah komunikasi antara PC yang berbeda network, yang dimana seperti contoh yang saya berikan di sini. Saya memiliki dua PC itu dengan satu router. Nah, jadi teman-teman, kita kan akan menggunakan router ini nih. Jadi kita ada memiliki dua PC yang berbeda dengan network yang berbeda gitu. Nah, kedua PC ini pasti bisa terhubung, berkomunikasi karena kita menggunakan router ini gitu. Nah, komunikasi antara dua PC ini yang berbeda network disebut dengan routing gitu. Jadi PC 1 sama PC 2 ini, oke, kita ganti dulu ya. PC sini, ini PC 2. Ini PC 1. Jadi antara PC 1 sama PC 2 ini kalau mau saling berkomunikasi, nah kita menggunakan routing gitu. Oke, selanjutnya kita konfigurasi dulu. Konfigurasi ya teman-teman. PC 1 kita konfigurasi dengan kabel ini. PC 1 ke router, kemudian PC 2 ke router. Tuh. Oke, kita setting, kita buka desktop, IP configuration, kita bikin IP-nya 168.1.10. Ini sudah. Nah, gateway-nya. Kemudian kalau teman-teman ketika mau berkomunikasi komputer yang berbeda network, nah kita perlu namanya gateway. Sedangkan gateway ini kita ambil dari router. Nah, di sini kan ada FA010 sama FA01. Jadi gateway untuk FA01 kita kasih di sini IP-nya 192.168.1.1. Untuk gateway PC kedua itu kita kasih 192.168.2.1. Oke. Nah, ini untuk PC 1 itu 1.1, PC 2 2.1 itu gateway-nya ya. Nah, di sini kita sudah menemukan gateway-nya, jadi 192.168.1.1. Oke. Udah. Jadi PC 1 kita memiliki gateway 192.168.1.1. PC 2 kita memiliki 192.168.2.1. Nah, PC 2 ini kita setting dulu IP-nya
192.168.2.10. Oke, ini gateway-nya tadi 192.168.2.1. Oke, sudah. Nah, kita sudah men-setting konfigurasi PC. Kemudian kita setting konfigurasi router gitu. Kita ketik CLI, kita ketik di sini no saja. Kemudian kita enter, terus end. Terus kita bikin konfigurasi, terus FA00 untuk FA00 ya, untuk PC pertama. Terus kita bikin di sini no shutdown aja ya, no shutdown. Nah sini sudah hijau ya guys. Terus kita isi IP address-nya dengan 192.168.1.10. Oke. 255.255.255.0. Sudah. Kemudian kita akan men-setting yang bagian kedua untuk FA02, sama aja. Jadi tadi ada kesalahan kita pada konfigurasi ke PC kedua belum dikeluarkan dulu, jadi kita udah exit dulu. Nah kemudian kita masuk lagi untuk FA01. Oke, apakah berhasil? Nah kemudian kita no shutdown down lagi. Nah berhasil guys, hijau atau tidak? Nah hijau. Kemudian kita masukkan IP address 192.168.255.255.0. Oke. Selesai. Nah, ketika sudah begini, ini kan seharusnya sudah berhasil, sudah berkomunikasi antara PC 1 dengan PC 2. Kita akan mentesnya dengan command prompt. Kita akan ping 92.168.2.10. Oke, apakah berhasil guys? Jeng 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 jeng. Oke, pertama ini gagal ya. Nah kemudian berhasil. Nih ini berhasil. Oke, berhasil. Kita menghubungkan dua PC dengan network yang berbeda. Kemudian ini kan kita punya satu router. Nah gimana kalau kita memiliki dua router gitu kan? Oke, kita hapus dulu yang ini. No. Cancel. Kita hapus. Nah, sudah, kita tambahkan router 1 ya. Ini router 1 kan. Kita tambah lagi router 2 di sini. Oke, selanjutnya kita hubungkan dari PC 1 ke router 1, kemudian dari router 1 ke router 2, kemudian dari router 2 ke
PC2. Oke. Sudah. Jadi di PC1 itu tetap 1.10 dan di PC2 itu tetap 2.10. Nah, di router 2 ini di router 2 1.1 0 0 1.1 kemudian 01 2.2. Oke, di sini kita kasih catatan lagi IP-nya 192.1.1/24 ya. Untuk di sini kita kasih 192.168.2/24. Oke. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi antara router-router dan PC-PC ini ya. Oke, di sini kita akan melihat IP-nya yang dimana kita keluar dulu. Oke, untuk melihat tabelnya itu kita dosau IP interbrief. Nah, dimana untuk FA00 itu IP kita itu 192.168.1.1. Oke, betul kan? Untuk FA00 itu 192.168.1.1. Nah, untuk yang 0.1 itu 0 FA01 kita kan pengennya kan 192.168.1/24. Gimana caranya biar bisa gitu? Nah, kita ganti jadi kita ganti aja FA01. Dimana kita di sini nggak usah men-shutdown karena di sini sudah up gitu kan nih. Terus, nah kenapa di sini masih merah sedangkan di sini kan kita udah ganti? Nah, karena di sini di PC kedua ini kita tuh belum men-shutdown. Nah, sedangkan di PC pertama kita sudah gitu. Dan kita langsung saja kita bikin IP address-nya.
Selanjutnya kita konfigurasi di router 2. Nah, kita klik no. FA00 terus 01. Nah, berhasil jauh. Kemudian kita IP-nya itu 10 10 10 2 255 255 255 0. Oke, jadi kita 10.10.10.2 Oke, di sini saya tidak menulis IP address, hanya IP doang, makanya invalid input salah gitu kan. Nah, kemudian kita klik, kita exit lagi, kita konfigurasi yang untuk FA01 nya FA01 nya yaitu jadi INT FA01, kemudian IP address-nya 192.168.255.255.255. Oke. Oke, sampai sini kita sudah selesai konfigurasi IP address router 1 dengan router 2, tapi saya tidak berhasil untuk mengganti IP 192.168.1/224 menjadi 10.10.10.1. Begitupun dengan 192.168.2.24 menjadi 10.10.10.10.10.2. Karena saya belum paham, jadi saya kurang mengerti bagian ini. Oke, selanjutnya kali ini kita akan membahas tentang routingnya. Kan tadi kita udah buat routingnya. Bagaimana cara komunikasi antara PC 1 dengan PC 2 ini. Teman-teman, kan ada yang kepo nih untuk bertanya-tanya, sebenarnya PC 1 sama PC 2 ini bisa berkomunikasi langsung apa enggak sih? Nah, coba kita ping antara dua PC ini ya. Oke. Oke, kita ping. Dia bisa berkomunikasi apa enggak? Nah, di sini ada destination host unreachable ya guys. Nah di sini terus di sini ini kita cari tahu dulu ini kenapa tidak bisa berkomunikasi mereka gitu.
Jadi source-nya itu adalah source-nya itu 192.168.1.10. Nah, jadi destination-nya itu adalah 192.168.2.10. Nah, otomatis kan PC1 itu akan nanya ke gateway-nya atau router ini. Router, kamu tahu nggak sih kamu tahu nggak sih 2.10 itu ada di mana gitu kan? Nah, otomatis kan routernya itu akan cari dong. Nah, jadi itu akan mencari. Nah, terus kita cek nih di tabel routingnya ini dengan do slow IP route-nya. Show IP route. Nah, di sini kita bisa lihat kan di router 1 itu tidak punya routing ke 2.10. Di sini cuma ada 10.10.0.1 dan 192.168.1.0 gitu. Nah, di sini nggak ada ke 2.1. 192.168.1.1 gitu. Di sini terlihat bahwa di router 1 memiliki dua routing, yaitu di mana 10.10.10.04 sama 192.168.1.024. Nah, jadi kita bikin di sini C sama dengan 10.10.10.024 dan 1.10/24 1.0/24. Yang dimana 10.10.10 ini untuk FA00, yang dimana 10.10.10.10/24 ini untuk FA01 dan 192.168.1.0 itu untuk FA00 gitu. Nah, itulah kenapa ping dari PC1 itu nggak berhasil gitu. Begitu juga dengan PC2 mencoba ping ke PC1 itu juga nggak bakalan berhasil karena source-nya itu kan adalah 192.168.2.10 dan destinasinya itu 192.168.1.10 gitu. Nah, ketika PC2 ingin ping ke PC1,
PC2 ini akan nanya nih ke router 1 ya, ke router 2 ini, router di mana sih 1.10 itu berada gitu kan. Nah, kan kenapa router 2 kamu tahu nggak sih 1.10 tuh di mana gitu kan. Nah, router 2 ini juga pasti tidak tahu dia, karena router 2 itu cuman ada routingnya tuh 10.10.10.2/24 sama 192.168.2.1/24 gitu. Nah, di sini kita tentang 1.10 karena kalau C 10.2.1 berarti di tabel routingnya itu harusnya ada 2 juga. Nah, berarti di tabel routingnya itu harusnya dia punya tabel routing itu ada 2 juga. Cek 10.10.10.0/24 itu ada di FA 00. Nah, di sini nih. Nah, sedangkan C 192.168.2.0/24 itu ada di FA 02 FA 01. Jadi si router 2 ini nih nggak tahu nih 1.10 itu tuh berada di mana gitu, karena dia tidak punya. Jadi tujuan static routing itu adalah mengasih tahu network untuk mengasih tahu tujuan sebuah network itu adalah static routing gitu. Nah, tadi kan kita nggak bisa nih nemuin cara router 1 ini ke PC kedua. Nah, dengan static routing itu kita bisa nih jalur-jalurnya lewat mana gitu untuk bisa ke PC 2 ini. Sebaliknya dengan router kedua bisa dengan PC ke 1 gitu, bisa nyambung dengan static routing itu. Oke, mari kita lihat cara menjalankannya. Caranya itu kita akan konfigurasikan static routing di router 1 terlebih dahulu ya. Oke. Kita akan jadi kita kan mau mencari jalan nih untuk router 1 nih biarin bisa nyambung langsung nyambung gitu ke PC 2. Nah, caranya itu jadi IP route terus kita masukkan IP yang mau kita cari. Kan punya sih itu 2 ya, terus 255.255.255.0 ini bisa nggak sih? Oke, selanjutnya kita akan mencoba ping dari PC 1 ke PC 2. Sebentar. PC 1 ke PC 2. Dengan ping 192.168.2.10. Apakah berhasil terkoneksi dengan PC 2? Nah, di sini berhasil ya guys. Reply the bits. Nah, sini terlihat berhasil. Oke. Selanjutnya jadi
Jadi interface pada router 3 ini tidak bisa kehubung ke interface router 4 karena ini tidak cukup ya guys. Nah, coba kita hubungkan dulu. Nah, sini. Nah, ini bakalan cannot gitu kan karena ini tidak bisa terhubung gitu. Oke, selanjutnya kita simpan dulu konfigurasinya dengan kita simpan dulu konfigurasinya dengan Durai. Betul. Oke, kita cek dulu do saw IP brief gitu. Oke, kita cek dulu ya. Do saw IP integer brief. Nah, kayak guys, di sini sudah ada FR3 ini tidak bisa dikomunikasikan dengan ke router 4, maka kita simpan dulu dengan Durai. Right gitu kan. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke physical ini. Nah, di sini bentar saya zoom dulu. Nah, di sini kita off, kita shutdown dulu supaya itu kita tadi tersimpan kan. Nah, sudah. Lalu kita ke sini lagi. Nah, setelah kita matikan shutdown, nah di sini kan ada banyak pilihan. Nah, kita pilih yang ini, kita tekan, terus kita lepas ke sini. Nah, ini namanya kita menambahkan satu interface lagi. Gitu. Nah, setelah itu kita nyalakan lagi. Oke, sudah nyala kan? Nah, kita kembali ke sini. Oke, kita kembali ke situ. Nah, sudah ya guys. Jadi kalau kita hubungkan dari router 3 ke router 4, nah itu bisa karena kita menambahkan satu routing lagi. Gitu. Oke. Nah, itu adalah cara menambahkan router dan menghubungkan dari router 3 ke router 4 dengan cara begitu ya guys. Nah, kemudian kita men-setting IP untuk Oke, kita men-setting IP. Di sini kita kasih tadi kan ini untuk di sini. Nah, di sini kita kasih IP-nya 10.20.20.1. Nah, di sini
10.20.20.2. Kemudian IP dari router ke PC 3 itu adalah 192.168.3.1. Nah, untuk IP PC 3 kita akan setting 192.168.3.10. Oke, sudah kita menentukan IP-nya, kemudian kita konfigurasi. Oke, selanjutnya kita akan men-setting konfigurasi pada IP router 3 FA01. Pertama-tama kita masuk ke router 3 ini. Oke, kemudian kita masuk enable, terus konfigurasi terminal, kemudian kita masuk internal FA0 satunya 1.0 FA10 nya. Oke, kita bikin no shutdown kemudian kita masukkan alamat IP address-nya. IP address-nya 10.20.20.1. Dah. Kemudian 255.255.255.255.0. Nah, oke, sudah ya untuk router 3. Kemudian kita ke router 4, kita setting terus kita enable. Oke, INT FA01 kemudian no shutdown kemudian kita masukkan IP address-nya. IP address-nya berapa tadi? 10. IP address-nya itu 10.20.20.2. 10.20.20.2. Oke, 255.255.0. Oke. Kemudian kita setting yang untuk router 4 ke PC-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi ke PC 3 dengan cara interface FA00, kemudian IP address, kita no shutdown, kemudian kita masukkan IP address-nya. IP address-nya 129.128.3.1 255.255.255.0. Oke.
Sudah selesai. Oke, ini sudah. Kemudian kita akan mengkonfigurasi PC3 dengan IP 192.168.3.10. Oke. Kemudian gateway-nya 192.168.3.1. 3.1. Oke. Nah, di sini kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan di sini saya sudah membuat tabel connected. Di sini saya sudah membuat tabel yang dimana pada router 1 itu terdapat 2 connected dan 1 static. Kemudian di router 3 atau router 2 di sini memiliki 3 connected dan 1 static. Dan di router 4 kita hanya memiliki 3 connected. Gitu. Sekian video dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.